DPL, Ibu DPL selaku dosen pembimbing lapangan, yaitu Ibu siapa? Ibu Ulia Fitriani selaku pembimbing lapangan, dosen pembimbing lapangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam wal ihsan, sehingga kita bisa hadir dan bisa bertatap wajah di acara webinar ini. Walaupun acaranya itu virtual, tidak secara langsung, tapi tidak menjadikan kita terbatas untuk melakukan silaturahmi. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah abadikan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mereformasikan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Di sini kita akan melaksanakan webinar. Saya selaku koordinator atau ketua kelompok KKN dari KKN reguler dari rumah kelompok 115 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin hadirat, terutama pada narasumber dan juga Ibu DPL selaku pembimbing karena sudah hadir dalam acara ini, yaitu acara webinar, acara yang akan kita laksanakan bersama narasumber kita, yaitu Gus Muhammad Aqib Malik. Dan saya selaku koordinator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan webinar ini terdapat kekurangan atau sebagainya yang ketika pelaksanaan kurang berkenan bagi para hadirin dan hadirat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rizal Muhaimin yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua, yaitu dari Dewan Pembimbing Lapangan KKN reguler dari rumah ke-75 kepada Bu Ulia Fitriani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Gus Haji Muhammad Aqib Malik, narasumber webinar pada siang hari ini. Yang saya banggakan para adik-adik kita KKN reguler dari rumah yang luar biasa telah menyelenggarakan acara yang tentunya ini sangat bermanfaat insya Allah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita melaksanakan bersama-sama dalam acara webinar peran dan strategi dakwah dengan keadaan sehat walafiat meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Agung Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang selalu yang di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini mewakili UIN Wali Songo, Gus. Pertama saya
saya kan dari Semarang ini, dan ya saya di Semarang, kemudian mungkin barangkali jauh sekali ya di Tegal. Salam kenal, dan saya mewakili UIN Wali Songo. Yang pertama ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Gus Akil untuk menjadi narasumber kita di acara webinar yang luar biasa ini. Kalau saya lihat, wah ini memiliki seorang direktur dari Maliki Center ya, tentunya ini punya pengalaman sekali di bidang dakwah gitu. Sehingga mudah-mudahan apa yang akan nanti disampaikan oleh Gus kepada kami semua memberikan inspirasi, kemudian pengalaman, memberikan pembelajaran yang sangat berharga buat kami, sehingga walaupun di tengah-tengah seperti ini kondisi yang harus dari rumah, apa-apa dari rumah, yang sering webinar, atau yang saat ini memang benar-benar generasi milenial, bisa tetap untuk melakukan berdakwah. Kalau katanya kan dakwah itu tetap wajib gitu ya untuk setiap manusia. Ya paling tidak memerangi kemungkaran gitu ya, menegakkan kebenaran meskipun di rumah seperti itu. Nah, nanti tentunya kita semua akan belajar sama-sama kepada Gus seperti apakah peran gitu, dan kemudian strateginya apa untuk berdakwah gitu, seperti itu di seperti kita ini yang merupakan saya masih generasi milenial juga nanti akan juga belajar dari Gus untuk melakukan dakwah di tentunya. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Tentunya tanpa para panitia atau teman-teman semua dari KKN, tentunya kegiatan ini tidak akan berjalan. Dan ini menjadi satu wadah yang sangat luar biasa untuk para generasi milenial, tetap untuk belajar dan belajar meskipun dari rumah, untuk bagaimana nanti belajar dakwah dan bisa diterapkan di lingkungan masing-masing menjadi manusia yang bermanfaat, yang rahmatan lil alamin. Amin. Ya, sebenarnya saya tidak akan memberikan banyak kata-kata ya. Ini hanya menyampaikan yang pertama adalah pokoknya terima kasih sekali buat Gus, dan mudah-mudahan Gus Akil selalu dilimpahkan keberkahan dalam kehidupan Gus Akil, kemudian diberikan kesehatan selalu, keselamatan dunia dan akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin. Dan teman-teman juga yang sedang berjuang KKN dari rumah, selalu tetap semangat ya, semangat dan selalu juga diberi kesehatan dan dilindungi oleh Subhanahu wa taala. Baik, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kulia yang sudah menyampaikan sambutannya, sekaligus perkenalan dengan Gus Akil Bibo. Sama-sama. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu acara webinar peran dan strategi dakwah Islam di era milenial. Sebelumnya, perkenankan saya membacakan kurikulum kita atau CV dari pemateri kita saat ini. Nama Muhammad Akib, tempat tanggal lahir ya, maaf teman-teman, tadi kendala sinyal, mohon maaf sekali.
Ya, langsung ulangi lagi ya. Kurikulum vitae dari pemateri kita, nama Muhammad Akif, tempat tanggal lahir Tegal 13 Januari 1988, alamat Jalan Pesantren Babakan, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Pendidikan Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kavi Public Speaking dan Motivator School, Bintaro Jakarta. Untuk saat ini beliau adalah Direktur Al-Maliki Center, hobinya traveling, moto beliau adalah, ini perlu dicatat ya untuk hobinya, sukses itu penting, tapi bahagia itu lebih penting. Ya, lanjut pemateri kita kepada Gus Akif. Halo Gus Akif. Halo, ya suaranya masuk sudah? Penuh Gus. Ya, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada jajaran Sivitas Akademika UIN Wali Songo Semarang dan juga teman-teman AKN angkatan yang berapa tadi? Lupa saya. Dan juga dosen pendamping lapangan yang tadi sudah mengantarkan dengan sangat luar biasa. Salam kenal juga Ibu, dan mudah-mudahan silaturahim bermakna berkah. Ya, Gus. Sami-sami. Ya, baik. Terkait tentang tema kita pada kali ini, mungkin bisa di screenshot full kalau bisa hostnya. Ya, yang saya hormati juga seluruh peserta webinar ini dan juga moderator dan juga ketua koordinator KKN dan semuanya yang mengikuti acara ini. Baik, sambil menunggu sampai ya, mungkin next untuk slide-nya bisa dilanjutkan. Baik, berbicara dakwah memang ketika kita berbicara dakwah itu laksana analoginya itu kita seperti kayak marketing atau sales atau yang menjajakan sesuatu, baik itu produk perusahaan dan sebagainya. Lantas yang membedakan apa? Yang membedakan itu kalau dakwah itu kita menjajakan apa yang disebut sebagai nilai-nilai keislaman kita yang kita yakini bersama, dan juga apa yang menjadi ajaran dalam agama kita. Nah, kita itu laksana yang pertama untuk mengawali itu seperti marketingnya Kanjeng Nabi dalam membawa nilai-nilai keislaman. Kalau marketing, sikap-sikapnya, sifat-sifatnya, cara pendekatannya pun harus ada yang lantas bisa menjadikan calon pembeli, dalam hal ini adalah dalam dakwah adalah umat atau ruang publik, itu bisa menarik. Mungkin kalau zaman dahulu dakwah dilakukan secara konvensional itu sesuatu yang disampaikan itu sudah cukup, tapi untuk saat ini di zaman yang perkembangannya sangat luar biasa, baik mulai dari multimedianya, IT-nya, dan juga culture masyarakatnya, saya kira treatment-nya pun akan berbeda. Nah, bedanya dengan marketing, dengan sales, kalau mereka menjajakan produk dagangan perusahaannya, kita menjajakan nilai-nilai keislaman yang ada. Baik, next untuk slide selanjutnya. Nah, di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali terkait tentang redaksi yang secara maknawi adalah dakwah. Ada yang disebut sebagai qaulan tsaqila atau ucapan yang berbobot, ada qaulan layyina, ucapan yang lembut, ada beberapa hal-hal yang sifatnya bahwa ketika menyampaikan itu ada muqtadul halnya. Ada qaulan karima, ucapan yang mulia, dan juga beberapa redaksi-redaksi ayat-ayat Al-Quran yang lain. Yang itu
Jika kita melihat dari sisi itu bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, berdakwah itu tidak serta-merta hanya menyampaikan polosan saja, mentahan saja, tapi ada karakternya masing-masing. Sehingga saya memaknai terkait tentang dakwah itu sangat luas sekali, dan juga nanti dalam dakwah ada instrumennya. Mungkin saat ini kita sebagai umat Islam tidak lantas hanya orang-orang yang mengerti agama secara mendalam saja itu yang mereka menjadi dai, tapi instrumen-instrumen lain itu juga menjadi bagian dari dakwah. Contohnya orang-orang yang ahli IT, atau orang yang video maker, atau orang yang punya skill-skill dalam hal-hal lain yang itu bisa menjadikan syiar Islam itu menjadi sangat luar biasa. Sehingga berbicara dakwah, saya harus menyampaikan bahwa dakwah itu mengajak dengan sungguh-sungguh, bukan memaksa dengan sungguh-sungguh. Seringkali banyak orang yang atas nama dakwah lantas ingin memaksakan apa yang diyakininya untuk diikuti atau diterima. Padahal konsep dakwah itu bukan memaksa dengan sungguh-sungguh, tapi mengajak dengan sungguh-sungguh. Ada kesungguhan dalam mengajaknya. Tentunya itu dengan strategi dan juga melihat situasi dan pemetaannya yang ada untuk saat ini. Baik, untuk next slide selanjutnya, kita tahu bahwa di dalam unsur dakwah, sebelum nanti kita ngomongin milenial, karena membicarakan tentang tema kita pada siang hari ini, ada dua keyword, ada dua kata kunci. Yang pertama adalah dakwah itu sendiri, dan yang kedua adalah target grup dakwah, yaitu milenial. Nanti setelah saya menyampaikan terkait tentang hal-hal tentang dakwahnya secara teoritis, saya tentang bagaimana milenial menjadi bagian dari dakwah itu sendiri. Baik, unsur dalam dakwah kita tahu ada manusianya, ada manusia itu di dalamnya adalah khatibnya, ada dai, ada sasaran dakwahnya. Dan di situ kita tahu contoh dalam manusia itu, kalau dalam Jumatan ada khotibnya. Ketika kita ceramah-ceramah ada dai-nya. Dan manusia itu termasuk target grupnya atau sasaran dakwahnya atau personalnya. Komunitas maupun masyarakat umum. Nah, ini nanti yang akan membedakan contoh di target grup milenial itu ketika kita bisa memainkan komunitas, baik itu komunitas hobi, komunitas profesi, itu yang lantas itu bagian menjadi strategi untuk saat ini. Terus selain juga manusianya ada kontennya. Tentunya konten ini dalam hal ini adalah wawasan orang yang menyampaikan dakwah itu sendiri, termasuk juga konten dalam hal ini adalah ilmu keagamaannya dan pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas juga lantas dikembangkan dengan pemaknaan pengalaman yang luas. Selain tadi manusianya, kontennya, ada metodenya. Metode itu dalam hal ini bisa dari gaya berdakwahnya, sikap berdakwahnya, dan juga karakter dan pendekatan-pendekatan yang bisa jadi sama-sama dakwahnya, tapi setiap audiens atau umat yang berbeda-beda culture akan berbeda juga. Terus yang terakhir terkait tentang medianya, wasilahnya. Kalau yang konvensional mungkin lebih kepada penyampaian lisan. Nah, saat ini milenial tidak bisa dilepaskan dari medsos atau gadget dan sebagainya. Jadi medsos menjadi bagian dari metode dakwah yang di situ sebagai wasilah termasuk sinematografi, seni budaya, tulisan, dan yang lain-lain. Masih banyak kiranya. Oke, next untuk slide-nya. Nah, ini saya ingin menyampaikan terkait tentang milenialnya. Kalau tadi dakwahnya, ini milenialnya. Yang ingin saya sampaikan ini penelitian dari Al-Fara Institute, bahwa di Al-Fara Institute itu tidaknya menyampaikan ada 2020 ke atas, tapi saat ini kan sudah masuk 2020, Muslim Indonesia, termasuk ruang publik Indonesia, akan diwarnai oleh 3 segmentasi besar. Segmentasi itu adalah yang pertama di urban, yaitu orang yang di perkotaan, bisa juga orang-orang desa yang mungkin dalam konteks industri dia menjadi pegawai, dia menjadi buruh pabrik sehingga dia hidup di kota.
berbeda nanti pendekatannya, termasuk juga mungkin teman-teman pekerja migran kita yang dari desa kemudian di kota metropolis di negara dia tempat bekerja, sehingga akan berbeda pula pendekatannya. Karena kemarin kebetulan kami dari Al-Maliki Center serta santri progresif dan juga pengurus cabang istimewa NU di Hong Kong juga kita roadshow dakwah selama 10 hari di Hong Kong sebelum corona, 1 bulan sebelum corona yang ada di China. Itu juga mendekati mereka, teman-teman urban itu akan berbeda. Nah, itu yang harus terpetakan saya kira. Selain urban, ada middle class, menengah ke atas, dan yang ketiga adalah milenial yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, next untuk slide-nya. Nah, tiga segmentasi itu, urban, middle class, dan milenial, yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks ruang publik di Indonesia. Dan di dalamnya adalah Muslim Indonesia. Bisa di next untuk slide-nya. Untuk host. Nah, di situ ada milenial. Yang milenial itu juga menjadi bagian yang akan mewarnai Indonesia ke depan. Jadi kita sebagai agen of change, mahasiswa kan sebagai agen perubahan. Mahasiswa juga sebagai muharrik penggerak dalam konteks UIN adalah bagaimana syiar Islam itu bisa menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari mahasiswa. Mahasiswa juga akan menjadi dai-dai di tempatnya masing-masing dengan caranya masing-masing dan juga polanya masing-masing. Tapi harus diingat, ada segmentasi yang namanya segmentasi milenial, dan kalau kita melihat bonus demografi, bahwa Indonesia menjadi bagian yang pemudanya, milenialnya sangat besar dan sangat banyak sekali. Tadi disampaikan juga Bu dosen pembimbing bahwa termasuk milenial saya kira masih menjadi bagian dari milenial. Kalau dalam penelitian, milenial itu yang lahir 81 sampai saat ini, dan sekarang sudah malah ke generasi Z post milenial. Bisa di next untuk slide-nya, host atau moderator. Halo. Nah, saya lanjutkan bahwa ketika kita bisa tahu pemetaan dan juga tahu karakteristik dari milenial, maka kita akan bisa memetakan juga strategi dakwahnya. Nah, karakteristik itulah yang lantas menjadi bekal bagaimana dai atau muharrik atau agen of change untuk syiar keislaman dan nilai-nilai kenabian, nilai-nilai keislaman yang rahmah itu bisa lantas bergerak. Apa karakter-karakter itu? Karakter yang pertama yaitu, untuk supaya lebih mudahkan, di karakter milenial itu ada 3 C. C yang pertama adalah kreatif. C yang kedua adalah confident, dan C yang ketiga adalah connected. Baik, saya ingin memulai dulu karakteristik dari milenial pada C yang pertama. Dan ketika kita sebagai dai, muharrik, tahu karakter mereka sebagai target grup dakwah, maka akan lebih efektif dan akan lebih melesat tentunya. Contoh, ketika kita menyampaikan tentang hadis-hadis atau tentang hukum atau fikih dan lain sebagainya. Nah, ketika saat ini itu ada tuntutan bagaimana kita mengemas dengan baik. Bagaimana mengonsep supaya menarik, kalau dalam produk itu marketable. Nah, itu dibutuhkan karakter yang memang mereka miliki, yaitu kreatif. Kalau kita mendakwahkan sekarang terus tidak terlalu kreatif, ya mungkin tetap saja tersampaikan, tapi skalanya mungkin sangat terbatas. Padahal ketika kita melihat karakter masyarakat milenial saat ini, ada beberapa ciri-cirinya. Salah satunya ketika hal itu menarik dan itu bisa menarik perhatiannya, dia akan mengikuti dan nyaman. Contohnya, sekarang alhamdulillah di teman-teman santri atau di teman-teman kalangan Islam moderat sudah juga menjadi bagian dari subjek media sosial, juga menjadi bagian dari
hal-hal yang sifatnya bisa diseminasi Islam yang ramah, Islam yang sejuk itu diterima oleh banyak orang. Karena apa? Contoh hal kecil. Hal kecilnya contoh, ketika kita mau menyampaikan hadis dengan teks, dengan tulisan, dibuat meme atau poster, yang ketika posternya biasa-biasa saja, mungkin penerimaannya biasa. Ini untuk kalangan milenial. Tapi ketika kreatif, warnaannya yang menarik, konsepnya, desainnya, yang memang ada konsultan desain atau minimal orang-orang yang kreatif di wilayah desain, itu akan lebih mudah diterima dan ditangkap oleh kalangan milenial. Termasuk juga konsep acara, termasuk juga ngaji. Nah, ngaji tidak lantas satu arah saja. Biasanya saat ini ada pola-pola dua arah yang biasanya ada ruang tanya jawab atau ruang curhat ataupun yang lain. Nah, ketika mereka disentuh dengan cara-cara kreatif sesuai kebutuhan mereka, insya Allah delivery dakwah itu akan menjadi menarik. Contoh kemarin, saya ketika berdakwah di Hong Kong. 1 hari, 2 hari saya ikuti, saya lihat, dan ketika sudah tahu polanya, ternyata teman-teman PMI, pekerja migran Indonesia yang ada di sana, itu sangat membutuhkan bagaimana kondisi mereka didengarkan. Akhirnya kita ngaji, tapi dengan pola dibalik. Mereka suruh berbicara dulu, suruh curhat dulu, suruh menyampaikan seperti itu, akhirnya mereka sangat nyaman. Dan itu akan lebih mengena daripada contoh kita memaksakan apa yang ingin kita sampaikan. Bisa saja itu hanya sebagai pengantar saja. Saya kira itu bisa. Oke, saya yang kedua selain kreatif adalah connected. Connected itu apa? Terhubung. Saat ini, sebelumnya masih, saat ini ketika kita menyampaikan sesuatu dan audien kita milenial, mereka itu sangat-sangat familiar, bahkan bukan lantas hanya familiar saja. Di IT, multimedia, gadget itu menjadi bagian dari hidupnya. Mungkin sebelumnya, moderator, yang tadi, yang 3C, kreatif, connected, confident, bahwa bisa diklik sebelumnya aja, sebelumnya. Ya, connected. Saat ini contoh yang kita sedang laksanakan saja. Yang kita sedang laksanakan saja webinar seperti ini. Ini kan tidak lain dari culture baru yang tidak dimiliki mungkin oleh masyarakat pra-milenial. Contoh tidak terlalu akrab dengan Zoom atau dengan Google Meet atau dengan yang lainnya, Twitter dan lain sebagainya, atau dengan kalau WA mungkin pada akrab atau Facebook yang semua kalangan dan sebagainya, yang itu bukan hanya familiar tapi menjadi bagian dari hidupnya. Nah, kalau apa namanya guyonannya para kiai-kiai dai, mereka pada bilang ketika keluar rumah mau ada acara, Quran ketinggalan itu ya langsung saja. Tapi kalau HP ketinggalan dia dibela-bela untuk pulang lagi. Karena apa? Karena memang tidak bisa dipisahkan. Wah, tapi yang lebih pintar lagi milenial kan Qurannya di dalam HP ya, itu juga bisa saja saya kira sah-sah saja. Artinya apa? Bahwa HP, komunikasi, connected, ketersambungan itu tidak bisa dilepaskan dari teman-teman milenial. Nah, dari sini pola dakwah kita memang supaya skalanya lebih besar dan setrumnya lebih bisa dalam tanda kutip ada lebih luas, maka harus memainkan hal yang sifatnya keterhubungan. Contoh memanfaatkan medsos, contoh memanfaatkan YouTube, bahkan contoh generasi milenial sudah sampai pada TikTok ataupun yang lainnya. Para dai-dai yang muda, yang milenial juga, saya kira teman-teman yang milenial itu juga harus berpikir out of the box dalam mendekati mereka. Tadi kreatif, juga bagaimana ketersambungan atau connected itu juga menjadi hal yang menarik. Berdasarkan kami di Al-Maliki Center, setiap kami mengadakan pelatihan, baik itu
Kan kita ada kajian keislaman setiap bulan namanya ngaji asyik, yang itu kopdar, kecuali karena pandemi ini tidak. Ada yang itu sifatnya free, dan kita keliling, dan juga ada roadshow ke sekolah-sekolah SMA negeri, dan juga kita ada selain juga itu ada kayak tahunan itu, contoh kita mengadakan ngaji karena kita bermain di segmentasi middle class juga, ngaji tapi yang di hotel. Karena ada kalangan tertentu walaupun tidak banyak yang kalau mau ngaji juga mempertimbangkan prestisius. Kalau murah itu ecek-ecek, atau kalau tempatnya lemprakan nggak mau. Nah, kita juga punya sekolah itu karena harus tahu petanya. Tapi juga ada yang kita ngaji lemprakan yang sifatnya itu rutin juga sangat sering sekali. Contohnya di bulan Maulid ini juga. Di bulan Maulid kita sudah masuk bulan ke hari ke-7. Di kami Al-Maliki Center setiap hari selama 12 hari sampai hari kelahiran Nabi, kita juga membuka ngaji kitab Ad-Dibai, Maulid Ad-Dibai tentang perjalanan, perjuangan, dan kisah-kisah Nabi itu melalui YouTube. Karena memang jangkauan untuk masyarakat saat ini, termasuk dalamnya adalah milenial, di YouTube menjadi hal yang efektif, atau live FB-nya. Nah, artinya apa? Connected itu menjadi hal yang sangat penting dan jangan sampai diremehkan, termasuk untuk dai ketika mau berdakwah. Selain tadi kreatif, connected, secara literal memang confident maknanya adalah percaya diri. Tapi percaya diri dalam hal penelitian ini, bagaimana kita bisa menghadirkan sesuatu yang layak publik. Sehingga confident ini kira-kira apa yang kita tawarkan itu bisa diterima di ruang publik atau tidak. Kecuali kalau memang panjenengan ekspektasinya hanyalah yang penting didengar sama teman satu kelas, itu tidak perlu yang kayak gini. Dalam konteks dakwah kan semuanya berhak untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang nilai keislaman atau apa yang kita dakwahkan. Nah, bagaimana akan diterima kalau kita contohnya mengemas sesuatu atau kita merancang sesuatu tapi yang ecek-ecek sehingga tidak terlalu menjadi daya tarik di ruang publik itu sendiri. Oke, jadi 3C itu menjadi hal yang sangat penting, kreatif, connected, dan satunya confident. Yang itu menjadi karakteristik dari milenial. Kalau dai, muharrik, agent of change mau menyasar milenial tidak memperhatikan ini, dan ini berdasarkan penelitian dari Alfara Institute, random di seluruh Indonesia, maka ya siap-siap saja akan ditinggal, siap-siap saja akan dicuekin, siap-siap saja akan tidak menjadi hal yang menjadi interest mereka. Oke, next. Ya, bisa digeser. Baik, ini saya kira terkait tentang psikologi perkembangan yang ada pada banyak manusia, tapi bisa juga kita sampaikan sedikit bahwa orang itu terbentuk, proses dakwah, delivery dakwah itu terbentuk dari apa yang dia tahu, pengetahuan. Pengetahuan itulah yang lantas dalam kehidupan sehari-hari itu akan menjadi action. Nah, pengetahuan itu jam ini masyarakat milenial itu didapat dari mana? Dari informasi yang ada dan yang terdekat dari mereka. Nah, kita tahu tadi sudah saya sampaikan, mereka tidak bisa dipisahkan dari gadget. Maka medsos dan apapun yang ada dalam gadget mereka, bagaimana supaya yang terisi adalah hal-hal positif. Walaupun itu sebuah pilihan ketika dia searching, tapi semakin banyak konten positif, maka pilihan untuk memilih hal-hal yang baik itu menjadi hal yang menarik. Karena apa yang dia dengarkan di YouTube, di WA, dari podcast, dan dari manapun di medsos Facebook, Twitter, dan sebagainya, itu ini dalam teori psikologinya akan mempengaruhi ke actionnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang itu akan menjadi baik, suatu komunitas, suatu masyarakat itu akan menjadi sangat bengis atau sangat sejuk itu dari informasi yang didapatkannya. Dan jam ini mereka tidak yang seringkali masih banyak ada orang-orang yang karena memang mereka bisa mengemas dengan menarik, mereka mempertimbangkan connected, tapi kadang-kadang isinya kurang
mungkin kurang ngaji atau apa, sehingga yang ditebarkan adalah kebencian, yang ditebarkan adalah permusuhan atas nama ustadz atau atas nama label-label ulama. Nah, itu yang menjadi otokritik tentunya teman-teman KKN beserta webinar ini ke depan harus bisa mengisi ruang-ruang itu yang memang sudah ada ilmunya, yang memang sudah ada, pernah ngaji, tidak hanya ngaji yang sifatnya instan, jadi bisa untuk sharing sehingga menjadi yang dan Nabi yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Action itu yang ketika kita dengan karakter kita termasuk karena itu embrionya dari apa yang dia dapat dan kita sebagai contoh mahasiswa-mahasiswi UIN Semarang atau kita sebagai santri atau kita sebagai dai akan membentuk karakter masyarakat termasuk ada sumbangsih dari para dai-dai itu sendiri karena dari pengetahuan, yang pengetahuan itu menjadi action, yang action itu akan menjadi habit, yang habit itu akan menjadi karakter atau culture bisa jadi. Oke, baik. Next untuk slide selanjutnya. Oke, saya kira ini potret dari dunia literasi yang berbasis portal yang ada di Indonesia. Saya kira saya melihat ini dari islami.co itu dari penelitian observasi terkait tentang literasi digital yang ada di Indonesia, saya kira yang hijau itu, yang moderat-moderat, saya kira sudah banyak mewarnai dan pada ranking awal, dan ini kabar bahagia, mungkin ini kerja keras juga dari teman-teman, ya mungkin 5 tahun terakhir inilah. Oke, next, itu hanya potret saja. Next. Oke, terus tadi sudah disampaikan. Lanjut. Oke. Terkait tentang efektivitas dakwah. Ini pendekatannya subconscious system. Kebetulan saya juga pernah selain kuliah pasca sarjana di UI, juga saya sekolah juga terkait tentang subconscious program dan public speaking. Bisa diklik lagi, Mbak. Supaya keluar, klik lagi. Bisa. Sebelumnya. Oke. Di efektivitas dakwah ini, halo, mungkin sebelumnya bisa. Di efektivitas dakwah ini bahwa ya ketika kita menyampaikan sesuatu itu ada beberapa tingkatan atau tangganya. Yang pertama, pesan itu sampai kepada penerima pesan. Apa yang kita sampaikan bisa tersampaikan ya pada ranah orang itu paham. Yang kedua, pesan itu entertain. Entertain di sini dalam konteks positif, yaitu membuat mereka nyaman dan membuat mereka tertarik dan tidak bosan, sehingga ketika sudah klik dengan subscribe dengan contoh YouTube kita atau dengan penyampaian kita, mereka akan tetap terus dan ikut mengikuti karena mungkin kreatifnya kita memainkan warna, memainkan desain, memainkan sound yang tidak ejek-ejek atau mengemas, sama-sama menyampaikan satu hadis tapi dengan backsound yang menarik, itu akan lebih diterima oleh milenial. Ini dalam konteks milenial. Dan yang ketiga, untuk sampai ke situ, bagaimana pesan itu mempengaruhi. Tentunya ketika kita bisa melihat karakteristik milenial. Oke, setelahnya yang ada gambar anak kecil itu, bahwa penting ternyata untuk membangun belief system. Apa itu belief system? Trust. Bahwa dai atau muharrik atau agent of change itu belief systemnya harus terbentuk. Apa yang saya maksud belief system? Trust, kepercayaan. Halo, Gus.
Halo Gus, ini maaf ya kakak, ini karena kendala sinyal dari rumah Gus Akif mungkin. Ya, mohon maaf buat teman-teman semuanya karena mungkin kendala sinyal dari Gus Akif itu sendiri. Di sana mungkin sinyalnya juga susah. Dipersiapkan juga untuk pertanyaan dari teman-teman. Jadi nanti setelah Gus Akif menyampaikan materinya, nanti kalian dari sini menyediakan 3 penanya tercepat. Ya, betul sekali soalnya sinyalnya dulu. Halo? Ayolah, iya Gus, gimana Gus? Ya, mohon maaf, mungkin karena jaringan ya. Iya, nggak apa-apa Gus. Impression yang ketiga, repetition itu apa? Repetition itu ulangan. Ternyata pengulangan itu menjadi hal yang penting. Tidak apa-apa. Ada hal-hal yang perlu diulang karena itu dalam subconscious program ternyata dalam penelitian itu yang akan menjadikan kita lebih sampai apa yang lagi disampaikan pesan itu. Seperti contohnya iklan, Pepsodent, Indomie, ataupun Honda, mobil, motor. Padahal secara popularitas sudah tahu Indomie. Tapi Indomie punya kepentingan untuk mengiklankan terus karena memang butuh yang namanya repetition. Supaya orang itu dipaksa untuk lantas bisa menerima di alam bawah sadarnya. Begitu juga dengan dakwah juga akan seperti itu. Contoh, tolak angin. Orang tahu tolak angin. Sehingga menjadi personal brandingnya oleh orang Indonesia, masuk angin itu minumnya tolak angin. Nah, sudah otomatis itu. Padahal orang sudah tahu juga tolak angin. Tapi mereka butuh repetition, iklan-iklanan, dan sebagainya. Oke, saya kira itu yang ingin saya sampaikan.
dari 2 keyword terkait tentang dakwah dan milenial, dan saya kira penting untuk kita saling berdiskusi. Bisa jadi satu dengan yang lain akan berbeda pendekatan dan menarik untuk didiskusikan. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Gus Akib yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya. Di sini langsung saja nanti kita kasih tanya jawab. Yang pertamanya itu ada 3 penanya terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand di room chat. Bisa raise hand atau bisa lewat chat juga. Ayo teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Baik, sebelum menunggu teman-teman yang bertanya, mungkin saya menambah sedikit. Ya, yang harus kita perhatikan ketika kita mendakwahkan ke milenial juga tadi. Milenial juga karakternya berbeda-beda dan juga ada segmen-segmen tertentu yang lebih detail lagi. Ketika kita menyampaikan ke teman-teman sekolah, contohnya, itu harus dengan pendekatan yang berbeda. Ketika kita menyampaikan ke teman-teman milenial yang berbasis komunitas, hobi atau komunitas profesi, itu pun berbeda-beda. Itu yang saya maksud harus dikantongi pemetaannya. Tentunya supaya lebih efektif. Seperti itu. Oke. Ya, buat teman-teman yang mau bertanya, ya. Ini ada yang mengucap Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nanti ada giveaway bagi yang bertanya, ada giveaway-nya juga. Atau dari teman-teman KKN yang mau bertanya? Ya, dari teman-teman ada yang mau bertanya? Atau justru malah nanti saya sendiri dari moderator? Silakan. Ya, sepertinya dari Mas Rizal, dari Ketua Koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Gus Akib mengenai strategi dakwah pada audien pada era sekarang atau dikenal dengan era milenial. Kalau sekarang kan Islam itu dalam ilmu kalam. Halo?
Suaranya nggak ada. Ada kendala. Mas Rizal masih di mute. Jadi dalam ilmu ada yang namanya tataruf tasyahuli dan ada yang namanya tataruf tasyadudi. Nah, masing-masing dari bagian tersebut itu pasti kan dalam berdakwah itu berbeda-beda. Ada yang keras, contohnya kayak agama itu kan selalu berpegang teguh atau langsung mengembalikan pada Al-Quran dalam berdakwah. Dan juga ada yang tataruf tasyahuli dalam berdakwah itu selalu menggampang-gampangkan ajaran Islam. Nah, yang saya pertanyakan bagaimana posisi dakwah kita yang benar di era sekarang ini untuk menyikapi dari tataruf tasyahuli dan tasyadudi itu. Sedangkan kita itu dikenal dengan yang namanya moderat atau dalam arti moderasi agama. Mungkin itu sih. Mohon jawabannya. Sudah langsung bisa saya jawab, Mbak Moderator, atau mau ditampung dulu? Kayaknya ada pertanyaan lagi di chat. Ada dua penanya, Gus, sekaligus. Ini gimana? Mau langsung saja? Ditampung aja supaya nanti bisa dijawab sekalian. Ini dari Mbak Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menanamkan dalam diri kita tentang 3C tersebut, Gus? Baik. Terus pertanyaan yang ketiga itu dari Muhammad Lutfiansyah. Saya seorang IT. Cepatnya arus informasi digital yang sangat cepat seperti sekarang menimbulkan miskomunikasi atau hoax. Gimana cara menyikapi hal seperti ini menurut Gus Akif? Matur suwun, Gus. Baik. Terima kasih atas 3 penanya yang sangat luar biasa dan sangat menarik. Ini khas mahasiswa banget, yaitu dengan kekritisan dan analisisnya. Saya kira ini yang menarik untuk didiskusikan. Ya, di dalam agama yang tadi disampaikan oleh penanya-penanya, penanya pertama adalah ilmu kalam, ada hal-hal yang bisa didekati langsung harus Al-Quran hadis, dan juga ada pola-pola yang itu bisa dipermudah digampangkan. Jadi yang harus menjadi poin penting di dalam memahami Islam itu dalam konteks dakwah itu memang ada dalam tanda kutip pendekatan-pendekatan yang lumrah ketika ya kalau dalam bahasa itunya mempermudah, sehingga akan berbeda fiqhul ahkam dengan fiqhul dakwah ketika kita mendekati nilai-nilai literatur keislaman. Ini yang menjadi fiqhul ahkam, ada yang memang harus tersampaikan, dan kalau dalam Al-Qur'annya itu kan ada yang muhkam, ada yang memang secara eksplisit itu tidak bisa ditawar dan tidak ada perdebatannya. Nah, itu dalam ranah fiqhul ahkam. Tapi untuk sampai orang tertarik dengan Islam, atau yang mungkin awalnya biasa-biasa saja sudah Islam, tadi yang belum Islam supaya tertarik dengan Islam tentunya, atau yang Islam tapi ya Islam hanya Islam saja supaya lebih tertarik untuk mengamalkan nilai-nilai Islam. Itu yang lantas di sini fiqhul dakwah itu berperan. Jadi kalau fiqhul ahkam ini juga pernah disampaikan oleh Gus Baha, harus berbeda. Fiqhul ahkam ada sesuatu yang memang itu harus tersampaikan dan itu sudah mutlak ya disampaikan, tapi di fiqhul dakwah ini ada
hal lain yang juga harus dipertimbangkan. Contohnya ketika Gus Miftah menyampaikan di diskotik, di bar yang kalau minum khamr 7 hari ibadahnya tidak akan gitu. Lantas langsung menjawab, menunggu 7 hari nggak sholat, 7 hari nggak apa. Tapi dalam fikih fatwa nggak sholat ya. Nah itu yang akan menjadi saya kira pintu masuk untuk menjawab bahwa ada yang memang harus dijelaskan langsung kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Tapi juga dalam konteks umum juga ini yang lantas menjadi fenomena kesalahpahaman kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Bahwa kembali kepada Quran dan Sunnah itu ya betul semuanya bersumber dari situ, tapi ada hal-hal yang ketika memahami Al-Quran dan Sunnah itu harus diperlu. Yang merasa siapa? Orang yang otoritatif. Siapa itu? Para ulama. Sehingga keulamaan, orang yang da'i dan ulama itu saya kira juga berbeda. Ada mubaligh, ada yang memang ulama, yang ulama sumur, yang itu memang ngaji kitab saja, yang itu mungkin dalam NU atau dalam Muhammadiyah itu yang meramu sesuatu yang mentah dalam Al-Quran, yang masih mujmal, sampai kepada hal-hal yang detailnya, sehingga ada bahsul masail dan sebagainya. Nah itu yang fiqhul ahkam. Tapi kalau fiqhul dakwah, supaya tertarik, bagaimana publik supaya lebih merasa bahwa Islam menjadi bagian dalam kehidupannya. Nah itu dakwah adalah lantas tapi sesuatu yang ada perbedaan atau mungkin beda persepsi, beda pendekatan, itu masih sangat bisa untuk sesuai dengan culture dan wilayah masing-masing. Yang kedua terkait tentang bagaimana kita menanamkan 3C, kreatif, confident, dan satunya lagi connected. Ya, memang kita harus terbuka untuk mengetahui hal-hal yang baru. Jangan karena sudah ditokohkan atau mungkin sudah saya sudah sarjana, ada keilmuan baru kita tidak mau belajar atau menutup diri. Contoh hal yang kecil, bagaimana memanfaatkan IT. Mungkin kalau kita bukan ahli IT tidak menjadi masalah, tapi kesadaran bahwa penting itu dan mau untuk mengetahui seberapa pentingnya, kita bisa bersinergi dengan teman-teman yang ahli IT atau video maker atau content creator atau ahli desain meme dan lain sebagainya. Teman-teman di AIS, teman-teman santri dengan jaringan AIS-nya yang Instagram itu sangat luar biasa mendelivery pesan-pesan pesantren yang dulu dianggap tradisional ke ruang publik. Dan mereka dengan segala upayanya, desainnya menarik dan lain sebagainya, bahkan juga masuk ke kalangan middle class juga diterima. Nah itu yang lantas 3C itu berjalan dengan baik. Kesadaran untuk mau belajar, kesadaran untuk mau bersinergi juga, itu yang bisa menanamkan 3C di kita sebagai muharik atau sebagai dai. Apa yang saya maksud sinergi? Dari situ begini. Contoh kita ngomongin tentang connected. Contoh kita ngomongin terkait tentang confident. Ada hal-hal yang memang, contoh kiai-kiai muda, gus-gus muda yang memang fokus pada kitab-kitab kuningnya, tidak terlalu memahami bagaimana algoritma sebaran medsos itu bekerja. Nah, sinergi ini dengan teman-teman yang memang kalau di orang perdagangan itu ada digital marketingnya, itu yang atas bisa membantu sebagai supporting system. Saya kira teman-teman yang punya keahlian itu, skill-skill wilayah itu juga menjadi bagian dari lahan dakwahnya teman-teman. Artinya apa? Dakwah zaman saat ini tidak harus mesti memposisikan orang yang ngerti agama saja, tapi ngerti fungsi dan skill-nya. Walaupun lebih pada supporting
dakwah itu sendiri. Terus kedua, mau untuk belajar, keterbukaan dan belajar. Contoh, skill. Saya orang santri, saya nyantri di pesantren Babakan, di Meranggen, saya nyantri juga di Kaliwungu, saya nyantri di Kediri. Saya pasca sarjana di UIN, jadi, wah ini kayaknya menarik, ada ilmu baru. Ilmu baru yang itu bisa menunjang dakwah atau menunjang apapun untuk syariat Islam. Saya kira kita harus terbuka. Contoh, akhirnya saya mempelajari terkait ilmu subconscious program, ilmu hipnosis, ilmu public speaking, yang itu ada lisensinya. Dan ternyata di sekolah-sekolah, contoh menuju UN ada hipnoterapi, menuju UN ada hypnomotivation, yang itu kalau kita tahu teori-teorinya itu akan lebih mengena, dan itu bisa menjadi wasilah dakwah. Sehingga kreatif itu muncul. Kalau connected ya, kita mau untuk tidak menutup diri, bertemu dan ketemu banyak orang. Sehingga networking kita, connected juga bisa dimaknain adalah networking, padahal kita tahu sendiri bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu menganjurkan kepada umatnya untuk perbanyak silaturahmi. Saya memaknai memperbanyak silaturahmi apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi adalah networking, dan itu masuk dalam connected. Jadi semakin kita banyak silaturahim, semakin banyak kita bangun networking, dan disitulah connected itu akan terbangun. Oke, terus yang ketiga terkait penanya yang tadi, beliau orang IT, dan kita tahu sendiri arus informasi itu sangat deras dan kadang-kadang tidak bertuan juga, sehingga yang terjadi hoax menyebar dengan sangat cepat sekali. Nah, kalau di dalam khazanah keislaman kita ketika menghadapi seperti itu dianjurkan untuk konfirmasi atau melacak sumbernya dari mana, melacak ini berita benar atau tidak, atau dalam istilah yang lain adalah ada tradisi di pesantren di kalangan Islam itu tabayun. Bagaimana kita memastikan itu berita atau kabar itu benar-benar benar-benar betul atau hanya isu atau propaganda semata. Pada zaman ada ya dalam bahasa sekarang mungkin hoax gitu ya. Ketika Siti Aisyah difitnah dalam tanda kutip berselingkuh dengan orang yang itu kabarnya dikabarkan oleh orang yang fasik, yang tidak benar, sehingga ketika tabayun ternyata clear semua, tidak terjadi dan tidak ada apa-apa. Nah, tradisi tabayun, konfirmasi itu menjadi hal yang sangat penting. Dan ternyata sehingga di dalam dunia akademik, di kampus contohnya makalah atau artikel, termasuk di dunia pesantren, itu ketika kita menulis itu harus disandingkan dari mana asal referensinya. Supaya apa? Contoh dalam kitab itu ada referensi, ada maroji, ada daftar pustaka, termasuk di dalam artikel atau skripsi atau makalah yang kita pakai itu kan ada daftar pustakanya, ada footnote. Tidak lain atau apapun itu yang lantas jadi informasi, pertanggungjawaban ilmiahnya, dan ternyata culture itu, tradisi itu sudah ada di kalangan kita di kampus dan juga di kalangan pesantren, supaya apa yang kita share juga bertuan, termasuk jangan langsung nge-share apa yang kita dapat, ini ada penulisnya atau tidak, penulisnya latar belakangnya apa, apakah benar atau salah, atau hanya ini menjadi bagian dari hoax atau propaganda semata. Karena itu menjadi komoditi saat ini, sehingga zamannya penuh dengan fitnah. Dan kita harus berhati-hati. Saya kira seperti itu, Pak Moderator. Ya, sudah terjawab semua ya pertanyaannya yang dari 3 pertanyaan tadi. Ini ada satu lagi, Gus. Nggak apa-apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, melihat dari masa sekarang yang serba online, sebenarnya untuk tolak ukur keberhasilan dalam menyampaikan pesan dakwah kepada mat'u milenial itu dapat dilihat dari apa, Gus? Matur nuwun. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Ya, sekarang zamannya serba online. Bahkan kita pun bisa berdiskusi, berseminar seperti saat ini dengan online. Di sisi lain itu menjadi angin segar dan manfaatnya sangat banyak sekali, tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang itu menjadi hal-hal negatif ketika tidak berjumpa langsung, terjadi salah paham dan lain sebagainya. Dan untuk konteks bagaimana ukuran keberhasilan kesuksesan dakwah melalui online di kalangan milenial, saya kira ini menarik dan berbicara medsos, IT, dan juga online, memang tolak ukurnya sangat-sangat abstrak sekali. Tapi setidaknya ketika ada perubahan dari orang yang mendengarkan, audiens, ataupun yang membaca, ataupun yang menerima apa yang kita sampaikan, itu menjadi tolak ukur bahwa perubahan itulah yang bisa menjadikan kalau dalam Islam semakin dia akan dekat dengan Allah dan mencintai nabinya, itu menjadi hal yang menarik untuk menjadi tolak ukur. Tapi mereka itu mendengarkan dari siapa? Dia yang dibaca banyak itu yang saya kira dalam sangat susah untuk diukur secara dia dari mana dan dari siapa. Kecuali memang ada yang sudah kayak contoh ada ngajinya Mas Ulil Absar Abdallah setiap malam Jumat, Ihya dan Al-Mungkit Nadulal. Itu saya ikuti juga dan saya lihat bahwa untuk yang ikut ngaji di situ memang yang memang benar-benar fans dalam konteks menikmati keilmuan apa yang disampaikannya, atau ngaji yang itu rutin atau yang lantas itu ada pola ke komunitasnya. Tapi ketika informasi yang bersifat informasi saja atau hanya pengetahuan saja, itu yang akan sangat susah untuk diukur dalam konteks online. Bisa jadi contoh ada pengajian rutinnya kayak Buya Yahya atau kayak Kiai apa jenis Gus Muafik, dan sebagainya. Ketika yang itu diikat dalam sebuah komunitas atau sebuah grup bersama, itu yang bisa menjadi karakternya. Contoh yang ikut Majelis Rasulullah di Jakarta dan di beberapa kota lain itu akan kelihatan. Tapi ketika hanya sebatas melihat apa yang tercecer di medsos atau di internet, itu yang sangat susah untuk diukur. Jadi hanya berhenti pada pengetahuan, hanya berhenti pada informasi. Tapi itu tidak menjadi masalah ketika itu ada perubahan. Nah, yang harus diperhatikan selain didapatkan dari online dan dari medsos, saya kira punya guru secara langsung itu juga penting untuk memfilter, mengkanter apa yang perlu dan apa yang tidak dalam konteks men-screening itu semua. Karena kalau hanya kita berhenti pada informasi saja, mungkin bisa jadi orang yang kita guru atau orang yang kita anggap sebagai senior atau apa, secara informasi akan lebih memberikan informasi kayak Google dengan searching engine searching-nya. Tapi yang tidak ada pada teknologi itu adalah tentang rasanya, tentang bagaimana pertanggungjawaban ilmiah, atau juga langsung diekspresikan pada akhlak. Nah, itu yang tidak bisa dimiliki di teknologi. Dalam hal ini adalah Google Engine searching dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Pertanyaan dari Mbak Nisa sudah terjawab ya, Mbak Nisa? Ya, ini ada pertanyaan satu lagi, Gus. Gak apa-apa. Silakan. Oke. Assalamualaikum yang terhormat Gus Akib Malik. Nama saya Gufron. Izin bertanya, Gus. Bagaimana pendapat Anda tentang seorang pendakwah yang baru masuk Islam atau mu'alaf? Ya, seperti yang ada di sosmed-sosmed. Dia itu baru masuk Islam, tapi didakwahi itu orang-orang yang sudah masuk Islam sejak lahir. Maaf jika pertanyaannya kurang menarik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya justru menggelitik dan menarik. Bagaimana fenomena mungkin alaf yang lantas
baru masuk Islam langsung mendakwahkannya, dan kadang-kadang mendakwahkan orang yang sudah lama atau puluhan atau dari kecil, dari bayi sudah masuk Islam. Saya kira begini, tolak ukurnya ketika apa yang disampaikan itu ada pertanggungjawaban ilmiahnya, dan tentunya berisi apa yang disampaikan ini memang dari kitabnya atau dari pemikiran-pemikiran siapa tersebut, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi problem adalah ketika, dan saya kurang setuju juga ketika mu'alaf baru masuk Islam, lantas dia menjadi dai dan brandingnya adalah dai mu'alaf, lantas dia menjelek-jelekan agama sebelumnya. Dan itu yang sebenarnya tidak dikehendaki dalam Islam. Artinya apa? Masuk Islam ketika mendakwakan untuk menebar kesejukan. Masuk Islam mendakwakan supaya umat Islam lebih dekat dengan Allah, lebih bisa menjalankan apa yang ada dalam nilai-nilai Al-Quran dan juga diteladan oleh Nabi Muhammad. Bukan lantas menjadi kompor atau menebar kebencian, termasuk kebencian terhadap agama lain. Karena urusan agama lain adalah agama-agama, dan itu ada hak-hak yang sifatnya privasi. Nah, itu juga sama halnya, bukan hanya mu'alaf, mungkin bisa saja di kalangan kita orang Islam yang ketika mendakwahkan asal ngomong saja. Kalau bahasa Jawa itu omdo, omong doang, atau asbun, asal bunyi, itu juga problem. Nah, mu'alaf atau tidaknya, saya kira tidak menjadi masalah ketika yang disampaikan memang ilmu itu ilmu yang dipertanggungjawabkan. Kalau dalam dunia kampus itu kan ada literasinya, ada literaturnya. Dalam dunia pesan itu ada marojiknya, kitab-kitabnya apa. Dan hanya ilmu yang berseliweran ketika mau jawab masalah ini, searching di engine search di Google dan lain sebagainya. Apalagi fenomena entah itu Ustadz Medsos atau juga tadi yang ditanyakan adalah para mu'alaf yang ketika baru masuk Islam langsung seakan-akan yang paling ngerti dan mendakwahkan, apalagi sampai menjelek-jelekan agama yang lain. Saya kira itu menjadi problem tersendiri dan Islam tidak menghendaki seperti itu. Nah, ini juga menjadi fenomena bahwa ya bahasanya Ustadz Karbitan lah, yang kadang-kadang tahu tentang agama saja dari apa yang dia dengar sesaat atau dari status-statusnya, atau status Facebook orang atau apa. Tapi memposisikan menjadi orang yang memberi fatwa. Kalau hanya menebar kebaikan saja itu malah bagus. Tapi ketika sudah lantas memposisikan memberi fatwa, harus diikuti, dan ini kadang-kadang belum ngaji tentang fikih mazhabul arba'ah ataupun fikih lintas mazhab, menyalahkan kepada yang memang benar-benar ngaji, itu juga menjadi problem. Maka walaupun tidak bisa dielakkan kita dalam ranah online atau media sosial, kita pun ketika mendengarkan informasi, mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang kapabilitasnya, yang keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Indikatornya apa? Pondoknya jelas di mana, gurunya siapa ustadz itu. Yang guru itu tersambung sampai guru sampai kepada Nabi Muhammad, dan itu tradisi sanad yang ada dalam pesantren. Saya kira seperti itu. Ya, tadi dari Mas Gufron sudah terjawab oleh Gus Akib itu sendiri. Gimana Mas? Sudah terjawab? Ya, terima kasih sekali untuk Gus Akib yang sudah menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan yang tadinya 3 malah jadi 5 pertanyaan ya Gus. Semakin banyak pertanyaan, semakin menarik diskusinya. Ya, terima kasih sekali. Ya, dari penyampaian materi tadi bisa kita disimpulkan ya, kalau misalkan ada unsur-unsur dari dakwah itu sendiri, dari manusianya, kontennya, metodenya, dan juga medianya. Kemudian yang tertarik lagi adalah yang tadi tentang karakteristik tentang milenial. Yang tentang milenial tadi, yang urban, milenial sama middle class.
itu tentang yang 3C itu benar-benar menurut saya sangat menarik juga buat saya sendiri. Jadi ada sedikit keberanian buat kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Ya, untuk acara yang selanjutnya yaitu adalah penutup. Yaitu sampai kita di penghujung acara, marilah kita tutup acara webinar pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Fiana Permatasari dan rekan-rekan KKN RDR 75 undur diri. Terima kasih atas partisipasi kalian. Ya, untuk absen itu udah ada di room chat. Untuk absennya, jadi nanti kalian tinggal absen di Google Form. Nanti di Google Form juga disediakan untuk download link sertifikat, e-sertifikat. Jadi nanti langsung di-download e-sertifikatnya. Jadi nggak perlu kita itu share lagi gitu. Ya, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Matur nuwun sangat Gus Akif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan keluar dulu ya, ini bisa difoto, di screenshot dulu. Aktifin kameranya semua ya. Sambil acungkan jempol. Ya, dari host. Gimana dari host? Udah siap? Udah dari host? Oke. Ya, udah siap semuanya? Masukin dong. Ya, udah semuanya bisa kumpul semuanya. Ya, slide pertama, 1, 2, 3. Ya, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga untuk Gus Akif Malik. Oke. Izin live ya, sudah selesai kan? Iya, Pak. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih.